Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita berjumpa lagi, kita akan berbincang-bincang mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Dan hari ini saya membahas satu hal mengenai apa yang disebut dengan overtraining. Oke, banyak orang yang membicarakan mengenai latihan. Saya kepingin latihan ini, kalau bisa tiap hari saya kepingin latihan, saya kepingin latihan lebih banyak. Tujuannya jelas bahwa kita berlatih lebih sering, kita berlatih lebih keras, kita berlatih lebih banyak, itu karena kita ingin mengalami sebuah progres yang lebih baik. Kita ingin mempunyai badan yang lebih fit, kita ingin mempunyai stamina yang lebih kuat, kita ingin melakukan technical drill yang lebih banyak supaya teknik saya lebih smooth. Saya melakukan takedown, saya melakukan passing, saya melakukan submission. Terkadang juga ada anak BJJ yang kadang-kadang mengkombinasikan latihannya dengan bela diri lain. Kadang-kadang ada ikut di kelas, mungkin ikut gulat, ada lagi yang masih menambah ikut judo mungkin untuk takedownnya, kadang-kadang yang masih berlatih tinju, ya kan. Dan ada lagi yang masih menambah lagi dengan berlatih fitness, tujuannya supaya badan saya lebih strong, punya muscle yang lebih kuat dan sebagainya. Tetapi terkadang kalau itu dilakukan dalam kapasitas yang melebihi kemampuan badan kita, itu akan bersifat negatif, justru akan menimbulkan yang namanya overtrain tadi. Dan overtrain itu sebetulnya terjadi karena kapasitas latihan yang dilakukan kepada badan kita ini akhirnya melebihi kapasitas kemampuan badan kita untuk melakukan recovery, untuk melakukan perbaikan pada otot tubuh kita yang terpakai dan sebagainya, itu lebih. Jadi kalau kapasitasnya perbaikan segini, pemakainya sekian, otomatis tidak bisa balancing, akhirnya terjadi yang namanya overtrain tadi, ya. Dan overtrain ini bukan hanya melulu di Brazilian Jiu-Jitsu, tapi di olahraga yang lainnya pun juga bisa terjadi yang namanya overtrain. Apakah saya pernah mengalami overtrain? Saya pernah mengalami yang namanya overtrain. Jadi ada satu masa saya pernah berlatih itu cukup banyak. Jadi saya bisa berlatih dalam seminggu bisa 5 kali. Kalau pas lagi nganggur, kadang-kadang hari Minggu pun saya kadang-kadang juga latihan, ya kan. Kok bisa gitu ya? Karena saya lagi jomblo waktu itu, ya kan. Jomblo, single, ya. Anda yang dilakukan apa? Pagi Anda bekerja sampai sore, setiap malam saya latihan BJJ, terkadang saya juga masih latihan fitness, seminggu sekali 2 kali saya masih latihan fitness, ya tujuannya supaya badan saya lebih strong. Tetapi seringkali overload yang terjadi karena beban kerja, beban latihan, beban pikiran juga kadang ada, ya overtrain. Apa yang saya alami pada waktu itu? Yang pertama jelas saya merasakan bahwa badan saya ini rasanya tidak enak semua, demam, kayak orang demam, kayak sakit tetapi nggak sakit. Nah, kemudian badan saya sakit semua. Saya merasa oh sakit ini wajar, pegel-pegel itu wajar. Tapi pegelnya ini tidak wajar lama-lama. Karena apa? Normalnya kalau kita pegel-pegel, kita buat istirahat sehari 2 hari, harusnya itu berkurang. Tetapi ini enggak. Kemudian saya pada saat saya lakukan fitness juga saya merasa bahwa apa, akhirnya angkatan saya tidak tambah kuat, angkatan saya ngedrop. Biasanya saya bisa ngangkat 50 kilo, sekarang 35 kilo rasanya udah tidak kuat. Rasanya terasa berat sekali 35 kilo. Nah, di situ saya merasa bahwa ini something wrong dengan badan saya. Nah, itu saya mulai belajar bahwa ternyata saya mengalami yang namanya overtrain. Nah, the only way untuk mengurangi overtrain adalah ya saya harus mengurangi semua aktivitas-aktivitas saya. Nah, setelah saya baca-baca lebih lanjut di internet, ternyata gejala-gejala overtrain itu ternyata sangat umum. Yang pertama, jelas performa saat berlatih itu menurun. Saya sudah rasakan. Saya latihan, saya angkat beban, angkatannya tambah lama bukan tambah kuat, tapi kok rasanya kok tambah stagnan, cenderung turun. Kemudian saat saya BJJ juga saya merasa lebih capek. Kemudian badan saya merasa sakit semua, pegel-pegel dalam jangka waktu yang normalnya sehari 2 hari biasanya hilang, ini pegel, sakitnya sakit semua. Sakit di persendian juga sedang sakit, tidak kena kuncian tapi persendian saya terasa sakit semua. Kemudian badan saya terasanya kayak orang kayak demam, tetapi ya nggak sampai yang panas gimana, tapi rasanya tidak enak. Nafsu makan pun juga menurun, biasanya doyan makan jadi nggak suka makan. Nah, waktu tidur terkadang juga terjadi hal demikian.
kita tidur, seharusnya kita tidur, kita bangun, badan kita fresh. Ternyata saat tidur, bisa tidur, tetapi saat bangun, badan tetap tidak terasa fresh, rasanya tetap capek semua, sakit semua, dan sebagainya. Itu adalah gejala-gejala dari yang namanya overtrain. Kalau Anda mengalami gejala seperti overtrain seperti itu, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki. Oke, dan sebelum saya lanjutkan lebih lanjut lagi, kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan sebelum ini, Anda bisa klik like dan subscribe di bawah. Karena setiap minggunya saya selalu mengupload video terbaru mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, yuk kita lanjutkan. Yang pertama, pastikan Anda beristirahat. Beristirahatnya berapa lama? Anda harus beristirahat paling enggak dua hari lah, paling enggak dua kali 24 jam minimal. Terus itu ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kalau bisa enggak ngapa-ngapain, kita kerja seperti biasa, tapi jangan melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Jangan latihan, jangan angkat beban, jangan berjijit dulu, stop dulu semuanya. Anda beristirahat. Kalau setelah Anda lihat 2 hari ternyata Anda belum ada perbaikan, badan Anda masih rasanya enggak enak dan sebagainya, tetap Anda bisa lanjutkan beristirahat. Anda coba melakukan namanya active rest. Active rest itu dalam artian gimana? Anda bisa melakukan hal-hal lain selain olahraga yang bisa Anda lakukan. Mungkin Anda bisa melakukan sekedar jalan pagi. Atau mungkin Anda bisa melakukan renang, tapi santai ya renangnya ya, jangan Anda renang tapi Anda genjot, wah pakai time dan sebagainya ya, itu sudah salah. Intinya Anda menggerakkan badan Anda tetapi tidak memaksakan. Anda melakukan yoga, itu juga salah satu option yang bisa Anda lakukan. Stretching itu juga salah satu aktivitas fisik yang sangat disarankan saat Anda mengalami overtrain. Jadi itu akan membantu merilis otot Anda, memperbaiki dan sebagainya. Di active rest. Oke, jadi Anda resting tetapi Anda melakukan kegiatan yang ringan, sangat-sangat ringan. Tapi badan Anda bergerak, mengeluarkan keringat, itu akan juga lebih baik. Oke. Kalau derasnya masih kurang ya Anda harus break sedikit lebih lama, bisa 1 minggu atau mungkin bisa lebih. Ya memang enggak gampang ya bagi Anda yang suka dengan misalkan saya biasanya Brazilian Jiu-Jitsu seminggu 3-4 kali disuruh rest 1 minggu, itu rasanya pasti akan terasa berat. Yes, itu pasti. Saya pun mengalami. Yang bisa Anda lakukan apa saat itu? Anda bisa sambil nonton YouTube mungkin. Anda nonton YouTube tentang Brazilian Jiu-Jitsu ada banyak. Anda nonton DVD instruksional atau Anda membaca buku-buku yang berhubungan dengan BJJ, itu juga masih bisa Anda lakukan. Jadi Anda bisa latih dari segi intelektual, secara mental Anda nonton, Anda belajari, tetapi fisik Anda bisa tetap resting. Oke, itu hal yang kurang mengenakan tetapi harus dilakukan kalau jadi overtrain. Yang penting lagi berikutnya adalah Anda harus memenuhi dengan gizi yang cukup. Yang namanya overtrain itu berarti ada kerusakan pada otot-otot Anda, sistem syaraf Anda juga mengalami stres. Anda harus rest dan Anda harus cover dengan makanan-makanan yang bergizi, dan salah satunya Anda harus mencukupi kebutuhan terutama akan apa? Protein. Itu Anda harus penuhi karena perbaikan otot, perbaikan itu semuanya adalah dari protein. Itu penting sekali. Karbohidrat juga penting, vitamin dan mineral juga penting. Makan buah, makan sayur itu tentunya juga diperlukan. Oke. Anda resting tapi Anda tidak cukup makan, kurang makannya, tidak bergizi, banyak makanan yang goreng-goreng dan sebagainya, ya tentu saja tidak terlalu bergizi tinggi untuk badan. Mau recovery dari mana ya? That's plain impossible. Oke. Yang bisa Anda lakukan lagi adalah Anda melakukan aktivitas seperti massage. Baik Anda lakukan massage sendiri. Ya, jadi karena apa? Karena itu akan membantu merilekskan otot, membantu untuk memperbaiki jaringan Anda, perbaiki peredaran darah di dalam tubuh Anda, itu akan jauh lebih baik. Kalau Anda tidak bisa massage, ya Anda bisa menggunakan namanya roller foam. Oke, jadi Anda punya roller foam, ya kan, bisa Anda pakai untuk Anda massage, Anda lakukan roller foam. Atau Anda punya massage gun, Anda bisa menggunakan massage gun. Atau Anda bisa pijat. Oke, Anda lakukan pijat aja, Anda pijat ke tempat pijat, ya, tapi bukan pijat yang aneh-aneh ya kan, pijat badan, benar sport. Ada spesial namanya sport massage, ya kan, itu atau deep tissue massage itu akan membantu untuk merilis otot-otot Anda yang capek, yang overuse tadi, itu akan recovery-nya lebih baik karena peredaran darahnya lebih lancar, sistem pembuangannya juga akan lebih baik, metabolisme lebih baik. Itu tentunya akan membantu sekali untuk relaksasi. Kemudian juga Anda bisa mencoba akupuntur. Akupuntur ini juga bagus sekali untuk Anda untuk memperbaiki kondisi Anda yang mengalami
overtrain tadi. Oke, itu tips-tips dari saya untuk memperbaiki kondisi overtrain. Pastikan Anda mengenal badan Anda sendiri, karena batasan untuk overtrain itu setiap orang akan berbeda, tergantung pada kondisi awal saat dia mulai berlatih. Jadi ada orang yang latihan seminggu 5 kali pun ya fine-fine aja. Oke, ada orang mungkin baru 3 kali seminggu, dia paksain 4 kali udah KO dia. Kok bisa ya? Karena sekali lagi kondisi tiap orang berbeda. Orang yang punya beban pekerjaannya lebih banyak, saya full time bekerja, saya masih punya keluarga, saya latihan juga, itu akan berbeda dengan orang yang dengan saya sendiri aja, dengan saat saya berumur 20-an, saya enggak punya keluarga, enggak punya tanggungan keluarga, saya masih single, saya pikir cuma bekerja, latihan, kerja, latihan. Nah, itu tentunya akan berbeda sekali. Oke, jadi setiap orang harus tahu sampai di mana batas kemampuan fisiknya masing-masing dan jangan sampai melebihi itu. Make sure Anda berlatih maksimal, tetapi jangan over. Oke, itu tips dari saya. Keep on training guys, stay safe, stay healthy, and see you on the mat. Us.